gue kehilangan vokalis. Dapur gue berhenti asapnya. Iya kan, gue nggak main, gue nggak punya gaji dan lain-lain, berhenti asapnya. Tetapi kita ini bukan partner band, kita ini saudara, gue bilang sama dia. Terus bagaimana Mas melewati itu tanpa yang kemarin waktu nah itulah. Jadi di saat Pasya mencalonkan diri, Ngobras, ngobrol bareng Glacy. Hai sahabat Ngobras, kembali lagi di my YouTube channel Glacy Junita. Kali ini Eci kedatangan tamu yang spesial, seorang artis papan atas, seorang musisi terkenal, yaitu Mas Enda Ungu. halo semuanya. Halo Hai Mas Eci. Enda, apa kabar Mas? Baik, sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Mantap. Nah, Mas Enda ini kan di kalangan semuanya ya, Mas. Mau di anak-anak, mau di pemula, remaja, sampai cewek-cewek tentunya, Mas ya. Iya. Jadi, Eci merasa sangat bangga Mas Enda boleh datang kemari mengisi ECP Podcast ini, Mas. Iya. Disogok pakai ikan bakar. Ikan bakar sementara. Oke, Mas. Eci ini sebenarnya lebih ke sharing aja ya Mas. Iya. Maksudnya, podcast ada pertanyaan-pertanyaan, tapi lebih enak kalau orang sharing-sharing aja. Ini pertanyaan titipan pemirsa ya. Iya. Pertanyaan para ciwi-ciwi di luar sana Mas. Iya. Jadi begini Mas, yang Eci mau tanya ini pertama, gimana sih awal karir Mas Enda sampai bisa menjadi seorang musisi? Oke. Sekarang musisi terkenal. Ini pertanyaan cewek-cewek ya. Grogi, minum kopi dulu kita. Kopi dulu. Jadi awalnya aku tuh jadi awalnya kita itu berangkat ke Jakarta, yang itu serta campur-campur ini pasti bicara nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi awalnya kita ke Jakarta itu tuh tahun kalau nggak salah 98 deh, 98 itu ke Jakarta. Karena waktu itu kita dulu kan ada grup band di sini nih. Aku dulu punya grup band di Jakarta, di Manado. Itu namanya Plasta. Jadi kita menang festival. Waktu itu Slang bikin festival, Slanker itu bikin festival. Jadi pemenang-pemenang festival dari Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, Jakarta, Jawa Barat gitu-gitu tuh nanti diambil pemenang festivalnya, terus di berapa 12 grup gitu tuh dibikin album kompilasi gitu. Nah, waktu itu yang di bagian range Sulawesi Utara ini nih, di bagian Sulawesi Utara ini yang menang grup aku. Grupnya Mas Enda. Ya, Plasta itu. Terus akhirnya kita kepilih sama Slang, kita dikasih tiket sama Slanker, itu khususnya Slanker Manado ya. Slanker tuh ngasih kita tiket, akomodasi dan lain-lain itu buat kita berangkat ke Jakarta. Ya, berangkatlah kita berlima itu kan. Oh, lima orang itu? Iya, berlima. Aku, Kiko, Chandra, adikku. Oh, Kak Chan. Iya, Kak Chan. Terus Ipul sama Adan. Ya, berlima kita. Berangkatlah kita berlima, tetapi pas sampai di Jakarta itu kan ternyata kita udah seneng-seneng nih. Kan biasa kan kalau yang namanya juga orang daerah ya. Jakarta keras ya Mas. Iya, ya orang daerah tuh kan dapat kesempatan berangkat ke Jakarta, apalagi dulu kan main musik di Manado tuh apa ya istilahnya. Dulu zaman aku di Manado itu tuh di tahun 95, 96, 94 itu tuh semua hampir rata-rata anak-anak muda tuh main musik, punya grup band, karena di Manado tuh hampir tiap minggu ada festival. Jadi misalnya dulu ada namanya istilahnya musik kampus kalau di Manado itu. Jadi kalau ada grup band kampus kedokteran bikin musik kampusnya, ada festival. Ntar Fakultas Ekonomi bikin juga minggu depan, ntar Fakultas Hukum bikin juga. Jadi itu festival ada terus. Jadi festival kampus. Iya, dan pesertanya banyak. Jadi satu festival tuh biasanya bisa ada 20-30 band. Bayangkan itu di Manado tuh bisa segitu tuh dulu. Nah, waktu itu ya udahlah, akhirnya kita bangga banget waktu itu kita menang festival yang paling besar yang dibikin di Manado itu. Akhirnya kita berangkat ke Jakarta, tetapi ternyata di Jakarta itu ya susah lah. Namanya juga perantau ya, dan jujur aja aku juga
dari anak orang yang mampu kan, yang bisa Iya. membiayai. Ya waktu itu memang niat ke Jakarta tuh merantau, tidak mau menyusahkan orang tua. Emang Iya, apa-apapun kita mau cari sendiri. iya, mandiri ya Mas. Iya, maksudnya. tapi sekali lagi Jakarta itu kan banyak badainya ya. Iya, Banyak badai, banyak godaannya, banyak segala macam. Dan waktu itu kita berlima belum terlalu kuat, khususnya aku sih ya. Mungkin waktu itu band itu bubar memang salah aku. Karena waktu itu yang nakal, yang bandel tuh aku. Karena bubar waktu di Jakarta Mas. bubar waktu di Jakarta. Karena satu kita juga suka narkoba dan lain-lain waktu itu, zaman itu. Jadi mungkin hal itu salah satu pemicu sampai aku bukan apa ya, memang aku sih penyebabnya. Aku benar-benar menyadari bahwa band itu tuh bubar gara-gara aku, karena memang aku bandel, terus suka ninggalin band. Mau ninggalin maksudnya dalam arti kata kan di Jakarta lu harus survive dong. Iya. Lu harus bertahan. Iya, Masa iya tuh aku tuh bukan anak orang kaya, jadi untuk cari makan di Cari Jakarta makan, iya. harus kerja. Iya. Nah waktu itu aku ngamen, ikut geng-geng lah gitu, ikut Oh, geng. jadi jadwal Mas Beben itu terbengkalai. Iya, mungkin kayak gitu. Aku banyak meninggalkan mereka dan mereka merasa bahwa waktu itu ya sudahlah, apa ya, ya mungkin udah nggak bisa jalan kali band ini. Terus akhirnya mereka memilih untuk pulang ke Manado. Aku juga bilang sama adikku, tadinya si Chandra kan mau tinggal. Aku bilang udah lu pulang aja karena waktu itu dia juga belum selesai kuliahnya. Oh, Jadi aku bilang pulang aja untuk selesaiin kuliah. Ya udah dia pulang, aku yang tinggal. itu ceritanya Mas nanti merintis band Ungu ini. Iya, Ungu beda lagi. Waktu Beda itu lagi memang, ceritanya. waktu itu memang terbengkalai di Jakarta, nggak tahu mau ngapain juga. Gue juga nggak mikir, aduh mau Iya. ngapain ya di Jakarta ini. Ya akhirnya yang bisa gue lakuin ya ngamen, terus nemenin preman-preman nagih utang gitu-gitu, jaga rumah judi. Ya jadinya ya kayak gitu. Ada ibu gue nonton, dia tahu semua deh. Tapi Oh, sudah lah. aman ya, Mi? Iyalah, maksudnya kan itu kan prosesnya, ya proses aku, dan jujur aja aku nggak pernah malu untuk bicara deh. Mungkin ini podcast yang keberapa puluh yang aku Iya. bicara tentang ini, tapi jujur aja aku bangga banget melalui semua itu dalam keadaan akhirnya sekarang aku baik-baik saja. Ya, ada cerita. Jadi enggak mulus-mulus. Benar, bangga Orang lihat banget. Mas sekarang seperti ini, Mas P masa lalu itu yang Mas hadapi. Bener itu banget, karena enggak semulus iya. yang orang pikirkan juga. Karena aku setuju banget sama si Luffy, Kapten Luffy. Kalau jalan yang Anda pilih mulus-mulus aja, berarti Anda ada di jalan yang Ya, salah. One Piece. Mungkin Anda cari jalan yang Iya, lain. harus cari jalan yang lain. Ya mungkin waktu itu nggak gampang untuk berada di titik ini, sangat nggak gampang, ditebus pakai segala macam, ditebus. Dan justru yang paling aku bangga bahwa perjalananku dari zaman dulu itu yang susah sampai ada di zaman sekarang. Zaman sekarang juga masih susah sih, cuman nggak sesusah dulu. Yang paling berbekas di hati itu adalah membina hubungan dengan Tuhan. Pada akhirnya masalah hidup kita itu akan melatih kita untuk percaya terhadap doa kita dan percaya, kita harus berdoa. Yang nggak ada yang bisa nolong kita selain Tuhan dan Iya, doa betul, kita. Mas. Itu betul Itulah sekali. ya akhirnya ya jadi kayak gitu sampai sekarang. Nah, suka dan duka Mas selama berkarir menjadi seorang public figure. Kalau boleh mau tahu dong Mas. Mas Kalau- suka aja dulu, baru duka, atau duka dulu baru Banyak sukanya, alhamdulillah. suka. Banyak sukanya. Karena memang jujur aja ini adalah hal yang aku ingini dari dulu. Aku tidak pernah Iya. bercita-cita untuk jadi pegawai negeri, tidak pernah bercita-cita untuk jadi tentara. Padahal aku dilahirkan dari keluarga militer, tapi Iya. nggak ada. Mungkin waktu zaman itu aku gampang untuk akmil gitu loh, karena ada kakekku yang Iya. ada kakekku mungkin ada punya jalur untuk ke sana yang lebih gampang lah daripada orang yang tidak terlahir dari keluarga militer. Nah waktu itu, tapi aku tidak memilih itu dan Tapi mungkin Mas P orang tua enggak memaksakan gitu. enggak. Mas Ida harus masuk militer Iya, atau harus jadi PNS. kalau almarhum bapak memaksa, kalau Mas ibu ikut enggak. militer. Memaksa untuk aku harus kerja, nggak boleh main musik. Oh, iya. Aku harus kerja. Waktu itu emang dia tidak meyakini, karena jujur aja waktu itu kan musik kan belum bisa dijadikan pegangan untuk mata pencarian, karena satu, bermain musik itu tidak punya pensiun. Iya. Ya kan? Bermain musik itu bukan suatu kebanggaan buat orang tua. Kita harus mengerti bahwa emang begitu zaman itu. Di zaman tahun 94 musik itu bukan apa-apa. Nah, tapi kan aku berpikir waktu itu bahwa apa yang aku senangi
dan aku geluti dengan serius, maka itulah berlianku. Iya. Maka aku tidak pernah mau mencari berlian di tempat lain karena aku tahu bahwa keahlianku hanya bermain musik waktu itu. Hanya bermain musik, dan itulah yang aku pertajam. Karena aku bilang kalau aku mau pindah jadi pegawai negeri atau jadi apa, mungkin aku bukan siapa-siapa, mungkin aku biasa aja di itu. Ada orang yang lebih pintar, aku juga di sekolah nggak pintar-pintar banget. Iya. Jadi ya Itu Mas cita-cita harapan benar. gitu ya Mas. Memang Suka, jadi musik, suka dukanya. Suka sih banyak ya, udah pasti ya, yang nggak perlu dibicarakan, orang juga udah Dukanya tahu aja suka berarti, satu. duka aja, duka. Iya. Sukanya. Lu gampang dapat tempat parkir di mall. Oh. Nah, itu suka banget itu. Iya. Karena jujur aja di Jakarta paling susah nyari tempat parkir di mall, ya kan? Susah, mahal lagi. Iya. Gampang dapat tempat parkir di mall, sukanya itu. Aduh, Mas Iya. Enda, Mas Enda aman-aman sini Mas. Iya. Mas Enda. Sukanya yang lain lagi, yang paling penting bahwa lu bisa membahagiakan orang tua lu. Karena lu bisa membahagiakan orang tua lu, orang-orang yang lu sayang, ya adik lu, istri lu, anak-anak lu. Itu merupakan suka yang tidak pernah terbalas dan tidak pernah terbayangkan dari dulu, bahwa pada Ya, akhirnya musik betul. yang bisa membawa kebahagiaan itu, dan lu bisa membantu orang-orang yang kesusahan. Iya. Jujur aja. Dan gue merasa bahwa itu suka. Dukanya adalah nggak ada sesuatu yang gratis di hidup ini. You get something for lose something. Kamu akan mendapatkan sesuatu untuk kehilangan sesuatu. Kamu akan karir di kantormu, karir di pekerjaanmu, karir usahamu tuh akan naik setinggi-tinggi mungkin. Tapi kamu akan membuang sesuatu. Satu, waktu bersama keluargamu. Iya, timing ya Mas. Terutama aku sama anak-anak. Aku, kalau Eci tanya sama aku, Eci tanya gitu, Mas udah pernah mendaki gunung? Udah. Udah pernah bisa berantem? Bisa. Bisa apa? Bisa. Semuanya bisa. Bisa masak? Bisa. Yang ngajarin kan siapa? Papi. Yang ngajarin orang tua aku, bapakku, Orang tua, ya. ibuku. Sementara kalau anak-anakku ditanyain, Kak, kamu Kak Sarah bisa naik sepeda nggak? Bisa. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin temanku. Bapakmu kemana? Ya bapakku kerja. Iya. Ya itu dukanya. Hal-hal kecil begitu Hal-hal ya, Mas. seperti itu dukanya. Iya. Justru, tapi sebenarnya hal itu yang paling penting dalam hidup. Iya. Karena lu nggak menjadi bagian dari orang-orang yang lu sayangi. Lu hanya mencari uang untuk membiayai mereka, sementara lu mengorbankan waktu bersama mereka. Itu dukanya. Dan itu duka yang tidak pernah bisa dihindari. Untuk orang-orang yang sibuk itu tidak pernah bisa dihindari, apalagi yang tinggal di Jakarta. Kita misalnya kayak aku berangkat ada acara jam 9 pagi, berarti aku dari jam setengah 5, jam 4 udah harus bangun. Jam 6 minimal aku udah harus keluar rumah. Pulang itu nggak akan ada bercita-cita, oh jam 5 aku mau di rumah. Nggak akan mungkin. Paling kurang jam 9 aku udah di rumah. Jadi kadang-kadang aku datang, aku pergi, anakku masih tidur. Pulang anakku udah tidur lagi. Jadi kadang-kadang ada seminggu aku nggak ngobrol sama anak-anakku. Itu kalau aku di Jakarta. Nah kalau aku di luar kota, aku juga tidak pernah bisa ngobrol sama mereka, jarang. Jadi ya itu juga jadi duka, itu juga jadi sesuatu bahan di dalam doaku untuk kubawa. Jadi mudah-mudahan Allah mengatur segalanya secara baik-baik aja. Jadi akhirnya kayak sekarang gitu. Di zaman kemarin Mas Pasya vokalisku mencalonkan diri, orang-orang bilang waktu Mas Pasya mau mencalonkan diri, dia tanya sama aku. Orang yang pertama dia tanya itu aku. Boleh nggak gue nyalonin diri jadi wali kota? Kaget gue. Maksudnya, gila. Lu mau nyalonin diri, gue punya vokalis siapa nih? Gue nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngapa-ngapain tanpa lu. Gitu loh ya, jujur aja, bukan siapa-siapa tanpa Pasya. Iya, Pasya tuh ibarat tubuh, Pasya tuh muka ungu. Jadi kalau bayangkan muka lu diambil, ya lu orang nggak tidak mengenal lu. Iya. Akhirnya tapi waktu itu gue berpikir dan gue menjawab Pasya, gue bilang, lu tanya gue sebagai saudara, lu tanya gue sebagai Enda Ungu, gue nggak setuju, gue kehilangan vokalis. Dapur gue berhenti asapnya. Iya kan, gue nggak main, gue nggak punya gaji dan lain-lain, berhenti asapnya. Tetapi kita ini bukan partner band, kita ini saudara, gue bilang sama dia. Terus bagaimana Mas melewati itu tanpa yang kemarin waktu Nah Pasya itulah. Jadi di saat Pasya mencalonkan diri, semua orang khawatir. Aku jujur aja nggak khawatir, karena aku udah berpikir bahwa kalau aku nih, aku adalah orang yang paling yakin bahwa di saat aku bersama Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil dalam hidupku. Apapun bisa aku lewati, mau badai setinggi gunung juga bisa aku lewati kalau aku bersama dia dan menjadi kesayangan dia.
Sebenarnya kan kita juga manusia nggak pernah tahu kalau kita kesayangan Tuhan, nggak pernah tahu. Iya. Karena Tuhan tidak pernah bicara, tetapi kalau jujur, kalau aku selalu menganggap dia kekasihku. Dan aku memperlakukan dia seperti kekasih. Tidak ada yang bisa melewati dia. Tidak ada yang bisa melewati sayangku terhadap dia. Nah, betul Jadi sekali. aku akan memposisikan diriku sebagai kekasih. Dan aku yakin takdirku hari ini adalah apa yang aku pikirkan. Di saat aku berpikir Tuhan jauh, maka Tuhan akan menyerahkan semuanya ke kita. Ya lu atur sendiri aja. Tetapi aku selalu berpikir Tuhan menyayangi aku. Makanya takdirku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan sampai sekarang ini aku melewati 5 tahun pasca jabat. Setelah selesai pasca jabat, semua baik-baik aja ternyata. Ternyata aku menemukan Zara, ternyata aku menemukan bahwa, oh gue ternyata bisa jualan ini, bisa jualan itu. Ternyata gue juga bisa nyanyi sendiri. Iya, Mas kan ada cover-cover lagu Maka kan? dari itu, Mas bagus tahu Mas Peswara. Iya. Iya kan, sahabat ngobras. Ini saudara tahu Mas Peswara menyanyi. dan akhirnya kalau mungkin waktu itu kalau pasnya tidak mencalonkan diri, ya aku nggak pernah tahu kalau aku bisa nyanyi. Iya. Aku nggak pernah tahu kalau anakku tuh ternyata bisa nyanyi Bisa juga, nyanyi, gitu loh. Bisa. Setelah dipikir-pikir, sama aja penghasilannya, bahkan lebih banyak di saat pasnya mencalonkan diri, gue bisa banyak concern ke banyak hal. Masih banyak berkat ya Mas. Benar Mas banget, dapat. tidak mengharapkan nama ungu aja, Iya. ternyata bisa mengharapkan. Nah, setelah selesai pasca jabat itu, COVID. Iya, 3 tahun nggak ngapa-ngapain, susah lagi. Tapi sekali lagi aku berpikir bahwa aku bersama Tuhan, tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena di saat Tuhan berkehendak, apapun bisa kita raih. Ya biasa-biasa aja, sampai sekarang juga masih nyaman-nyaman aja, alhamdulillah. Ternyata ada satu lagu yang aku bikin buat Rosa, dari zaman dulu tuh udah aku bikin. Lagu itu waktu zaman dulu biasa-biasa aja. Itu lagu yang ku menangis, Hati yang kau sakiti, Rosa ya. itu naik di saat COVID. Iya. Bos gua di atas, Tuhanku di atas, kirim rezeki lewat lagu itu. Dan itu lagu naik banget, dan royaltiku banyak banget dari lagu itu. Kalau nggak salah pernah masuk di sinetron ya Mas? lagu Iya, ya, itu jadi Hati yang theme kau song sinetron, makanya Iya. naik kan waktu itu. Iya. Tapi siapa yang ngatur sinetronnya keluar pas COVID? Nggak ada yang ngatur. di atas yang atur ya Mas. Maka dari itu, di saat kita bersama Tuhan, kita Iya. menjalani takdir yang baik. Iya, Iya kan? iya. Seperti Terus itu. Mas ada Mas lagu yang apa kabarmu yang kemarin Iya, Mas iya, Ejida iya. cover. Iya. Itu sebenarnya lagu itu Mas buat itu Mas kan yang Iya. em, apa dang DP sampai apa Mas udah pikir-pikir sampai Iya, Mas iya. bisa mengeluarkan itu lagu Iya, iya. itu. Jadi sebenarnya Karena kita suka Iya, Mas iya. lagu itu. Jadi sebenarnya awal bikin lagu itu tuh udah agak lumayan lama aku bikin lagu itu. Jadi awal bikin lagu itu tuh aku tuh nonton film gitu. Terus aku lihat kayak ada satu pasangan yang terpisah. Terus tiba-tiba terpisah. Terus ceweknya ninggalin cowoknya hanya karena si sang cowok ini tidak mampu, tidak punya materi yang cukup, dan si cewek ini memilih cowok yang punya materi lebih banyak. Tapi ternyata di saat dia memilih cowok yang materinya lebih banyak, dia kan meninggalkan yang si miskin ini. Iya. Nah, si cowok yang punya materi lebih banyak ini ternyata kasar, mukul dan lain-lain. Ya, you got something, perlu something. Lu Iya. mendapatkan sesuatu, tapi lu kehilangan sesuatu. Yang dulu nggak punya uang, tapi justru malah mencintai lu banget, menyayangi lu, memperlakukan lu seperti ratu. Dan tiba-tiba mereka bertemu di 1 tahun sesudah mereka putus. Dan ternyata tuh cewek babak belur mukanya. Nah, gue punya ide kayak gitu tuh. Apa kabarnya? Terinspirasi ya Mas dari cerita Gue itu. nggak pernah kepikiran kalau lagu itu pada akhirnya akan relate dengan bapak gue. Jadi di saat gue tulis, merinding nih gue ceritanya. Iya, Mas. Misalnya Di saat aku tulis lagu itu, apa kabarmu? 1 tahun setelah bapakku meninggal, tahu nggak? Luka yang paling dalam itu bukan luka seorang kekasih, seorang perempuan ditinggalkan oleh seorang laki-laki, atau seorang laki-laki ditinggalkan oleh perempuan. Luka yang paling dalam yang nggak pernah bisa sembuh, seorang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh bapaknya. Itu lukanya ampun-ampunan, sampai sekarang masih sakit banget dipikirin. Makanya jujur aja, kalau keluargaku, aku nggak pernah mau. Lo tau nggak, gue punya hard disk yang koleksi foto bapakku. Iya. Aku pecahin adaptornya, biar aku nggak colok itu dan lihat-lihat. Aku pecahin adaptornya, biar aku nggak lihat-lihat lagi. Saking sakit. Nah, pada akhirnya lagu Apa Kabarmu tuh, aku jadi relate sama bapakku ya. Aku kayak menulis ceritaku sendiri ya. Iya. Dan jujur aja pada akhirnya lagu itu didedikasiin buat bapakku. Aku bikin lagu itu buat bapakku ternyata, buat almarhum. Kayak 1 tahun telah berlalu, gitu kan? Ya. Bahagiakah kau bersamanya? Aku tak tahu. Jadi bahagia nggak sih lu di tanda sana gitu loh?
Di saat aku memikirkan bapakku, malam-malam tiba-tiba hujan. Lo tau nggak, itu bapakku yang nggak pernah aku izinin susah di saat aku seneng. Dia orang yang aku senengin. Dia orang yang aku biayain semuanya. Dia mau ngapain juga aku biayain. Tiba-tiba bapakku tergolek di bawah tanah, kehujanan. Bagaimana pikiranku? Meskipun dia udah tidak bernyawa, hanya jasadnya, tapi aku memikirkan, ngapain ya? Malam ini hujan loh. Iya. Pengen ku teduhin itu kuburan biar nggak kena hujan, biar nggak kena basan, biar nggak diizinin dimakan tanah. Nggak mau gue waktu itu. Makanya di saat jujur aja lagu Apa Kabarmu itu juga sakit banget kalau aku dengar. Iya kan? Lagu ini lagu rinduku untukmu yang selalu ku sayangi. Ya kayak gitu. Iya. Gitulah pokoknya. Iya, itu juga kan kemarin udah cover Mas ya, Iya. memang khusus for almarhum Papa juga. Iya, kan? Jadi memang tuh lagu itu ya universal mungkin ya. Ya, Ada mungkin jadinya for pacar, bisa. ada mungkin for orang tua yang Iya, ditinggalkan. bisa. Jadi gitulah. Semua mellow. Karena Mas sama kan Mas ini lesnya ada Bapak. Iya, pasti. Tapi kan Mas maksudnya laki-laki. Jadi Mas maksudnya mungkin lebih kuat atau mungkin dari. Nggak juga, Cik. Hancur. Hancur banget. Tapi percaya nggak Mas? Maksudnya orang pergi lebih duluan dari orang. Orang itu sebahagia Mas. Ya, Malah iya. orang yang di dunia ini yang sebenarnya yang masih harus ditangisi. Iya. Yang harus sedih. Aku juga berpikir seperti itu sih. Kadang aku juga di saat bapakku meninggal, aku justru malah berpikiran jadi mencari kenapa harus ada kematian sih di hidup ini? Kenapa kita nggak hidup abadi aja? Dengan posisi seperti ini, aku tetap menjadi anak lo. Boleh, Meskipun meskipun lu kesel sama aku dan aku juga kadang-kadang kesel sama dia. Ya, aku juga punya rasa dan gue nggak mau pernah jadi bapak, gue mau jadi anak lu selamanya. Ya, itu sifat egonya ya Mas. Iya waktu itu, tetapi kan nggak bisa. Kita menjalani Ya, takdir harus yang terima. hidup, yang sesuatu yang hidup akan mati. Ya. Ya mau gimana ya sudahlah. Ya diam-diam aja. Pada akhirnya Jalanin aja. lambat laun mulai belajar untuk berdamai dengan keadaan. Ya, mungkin saat ini Mas No yang menggantikan posisi. Iya, Tapi itu ya udah kan? itu udah pasti, Iya. itu harus. Yang Karena aku terbaik anak paling tua buat kan. Mas P anak-anak, Iya, iya, keluarga semuanya. Kalian jujur Mas Kang, semua sedih soalnya kalau bahas soal Papa. Iyalah. Nyari tisu. Kesedihan yang abadi kalau itu. Ya, kesedihan yang abadi. Boleh setelah itu Mas bikin lagu. Boleh, kesedihan yang abadi. Oke Mas, yang sekarang kita mau tanya Pak Mas, apa sih tantangan terbesar Mas Enda hingga bisa berhasil seperti sekarang ini? Ya. Tantangan ya Mas, tadi kan suka duka di Ya. tantangan. Tantangan yang paling besar itu sebenarnya itu datang di saat aku sudah punya apa-apa. Semuanya udah gampang di dalam hidupku. Gue lihat, ya maaf ya, gue lihat cek saldo gue ada terus. Gue diem aja di rumah, duit gue masuk terus. Gue punya rumah, punya segalanya. Justru tantangannya datang di situ. Gue menghadapi yang namanya bosen. Dan bahaya banget. Dan gue mulai mencoba hal-hal yang Lain juga ya tantangan Iya. Mas Enda ya. Iya, justru kalau susah, gue pernah ngomong sama adik-adik gue pernah ngomong sama mereka berdua. Gue bilang, lo tahu nggak kelebihan kita? Kita adalah orang miskin yang tahu kita miskin. Ya. Kita orang bertiga ini miskin yang tahu kita miskin. Di saat waktu kita kecil, orang-orang bercerita tentang Jakarta, tentang Amerika, tentang apa. Udah ke Amerika, udah ke Jepang, udah lihat salju. Kita ini nggak pernah bahagia dengar cerita mereka. Dan kita nggak pernah mau masukin kuping. Karena apa? Kita udah tahu kelemahan kita, orang miskin nggak pernah akan bisa seperti itu. Ya. Kita udah sadar bahwa miskin itu kelebihan kita, gue bilang. Justru kita dicoba di saat kita diberikan harta. Lo tau nggak, di saat gue diberikan harta, gue kayak seorang yang ditutup mata, jalan di dalam kamar gelap dan penuh perangkap tikus. Jadi gue jalan, kena perangkap tikus, dan gue nggak pernah tahu. Gitu. Itu di saat gue bukan berdoa gue mau kita miskin lagi, enggak. Tetapi kalau ada pertanyaan seperti ini, tantangan terberat di saat gue punya segalanya. Gue mulai mencoba hal-hal yang, karena sifat manusia, di saat lu dilulukan, di saat lu dilayani, segala macem, lu bangun tidur, kopi lu udah dibikin. Lu mau makan apa, makanan lu udah disediain. Lu mau berangkat, baju lu udah disediakan. Lu naik panggung, gitar lu udah diatur semuanya. Lu jadi lupa segalanya dan lu jadi orang bodoh. Orang punya uang yang bodoh. Gitu kan? Alangkah nistanya hidup lu di saat lu miskin, justru lu bisa melakukan segalanya. Gitu loh. Tapi lu bercita-cita menjadi uang, mencari uang untuk memperbodoh diri lu.
lu dilayani segalanya. Iya. Dan gue menghindar banget, tantangan gue adalah menghindari itu. Iya. Makanya gue, Manage. lu boleh tanya sama Buni bahwa Buni nggak pernah ngatur pakaian gue akan selalu mengatur pakaian gue. Di saat gue naik panggung, gue akan cek gitar gue, kabel gue, udah diatur bener-bener, ini begini nggak? Gue tidak pernah mau meninggalkan kebiasaan gue yang lama. Ya, karena kan Mas juga kan dari ini ya, Mas. Bener Mas banget. tahu susahnya bagaimana Bener sampai banget. sekarang Mas di posisi sekarang. Bahaya itu penyakit orang senang. Bahaya banget. Ya gue nggak minta susah. Ya gue bersyukur banget. Ya, Bersyukur terima kasih, banget. Mas. Ya. Tetapi minimal kalau ada pertanyaan apa tantangan terberat, bukan di saat susah. Kalau di saat susah gue udah biasa. Nggak makan 1 hari, 2 hari gue udah biasa. Jujur. So pernah le orang. Udah pernah gue melalui. Jujur banget gue udah pernah melalui. Gue udah pernah melalui di saat gue nggak punya uang 2 hari dan gue harus makan apa di Jakarta. Kalau di Manado, masuk ke rumah orang, terus jauh ke dapur. Kalau di Jakarta masuk di rumah orang, mau ngapain lu? Iya. Udah Dikitain makan. maling. Boleh makan nggak? Makan, gua aja belum makan, lu minta makan. Nah, itu Beda itu ya, di Mas. sana. Beda banget, Adat beda di banget. sana beda dengan Gua udah Manado pernah kan. melalui. Iya. Kalau di Manado kan orang semua bersaudara. Wah, itu kalau di Manado mah enak. Banget. Kayak gitu. Mas, siapa sosok yang memotivasi Mas Enda hingga Mas berkeputusan menjadi seorang musisi? Iya. Kalau main musik memang gue dari kecil udah bercita-cita pengen jadi musisi sih. Oh Mas, memang dari dulu ya. Dulu gue di saat nenek gue kan suka main gitar nih, om aku suka main gitar. Jadi aku belajar gitar A, B, C, D dari dia tuh. A, B, C, D, C, F, G itu dari dia. Minor-minornya A minor, M minor. Aku belajar dari dia. Ya. Tetapi pada akhirnya mungkin dari gitar itu aku mulai bermimpi. Mulai pegang gagang sapu. Kayaknya seru ya kalau main musik. Itu dari kecil kayak gitu tuh. Iya. Tetapi yang menjadi itu pemicu untuk menjadi tantangan dan menjadi motivasi bahwa aku harus berhasil di musik. Bahwa orang tua aku menentang aku untuk jadi musisi. Iya, tadi kan Mas Terutama bilang bapakku. Kalau ibuku kan mana-mana ya. ibuku bukan mana-mana, sahabatku. Oh, Ibuku tuh sahabatku. Jadi orang yang paling tahu tentang bandelku, siapa cewekku, aku putus sama siapa, aku pacaran sama siapa, itu adalah ibuku. Karena dari dulu aku selalu curhat sama dia. Dari zaman aku sekolah, aku selalu curhat. Dan tanya aja sama ibuku. Kalau aku bikin salah, aku selalu minta maaf sama dia. Maaf ya. Iya. Minta maaf. Itu penting, Mas. Laki-laki tuh harus jago minta maaf. Iya. Modalnya laki-laki itu cuma minta maaf. Bener mesti dengar sahabat ngobras teh. Modal laki-laki itu mesti jago minta maaf. Laki-laki tuh gudangnya salah. Laki-laki tuh gudangnya hilaf. Iya. Kalau nggak jago-jago minta maaf, celaka hidup kita. Dengar nih. Ibuku lah dan bapakku yang memotivasi bahwa aku harus jadi manusia. Aku harus berhasil dari musikku. Dan aku harus nunjukin, ini loh yang kupilih dulu. Ya, akhirnya kan Mas sekarang Mas seperti Alhamdulillah, ini. puji Tuhan. Banyak orang yang sayang, banyak Tuhan. orang yang fans. Amin. Iya kan Mas? Amin. Tentu teman-teman juga yang ini yang nonton yang mungkin masih berusaha menjadi seorang musisi ya Mas. Mesti lihat Mas Enda kan juga menjadi panutan ya Mas. Ya, Terinspirasi lah dorang. Iya, harus. Mungkin deh Mas Enda juga nyandak dari nol itu kong seperti ini ya. Memang dari nol itu memang dari susah ya Mas. Dari susah sekali sampai ada di titik seperti ini. Banget. Jadi aku kadang kalau di Jakarta itu, Cik, kalau datang ke satu kantor gitu, kayak di Musika lah contohnya ya. Ini aku bilangnya Musika. Ya. Dulu aku nggak pernah berani masuk sampai di dalam. Aku cuma duduk di pos satpam aja, ngeliatin, ada Mas Katong di dalam, ada Mas Lilo, ada anak-anak Project Pop. Oh, iya. Yang cuma lihat di TV dulu, gila ya, kapan aku bisa nongkrong di dalam situ ya? Cuman begitu. Iya. Dan aku tidak pernah bertanya. Dan aku tidak pernah membawa itu dalam mimpiku. Aku membawa itu dalam usahaku. Dan Tuhan melihatnya. Dan Tuhan mengabulkan, membuka jalan aku untuk duduk di situ. Alhamdulillah di tahun 2024 aku bisa duduk di situ. Amin. Datang ke Musika, alhamdulillah dikasih parkir sama satpam, duduk, ngobrol, dan punya ilmu banyak bergaul sama mereka. Dan aku merasa bahwa uang bukan segalanya. Ya, betul. Di situ, di saat aku bergaul di situ. Bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dari aku. Iya. Kayak bergaul dengan kalau misalnya kayak contohnya aku ngobrol sama Bang Pai, BIP, aku ngobrol sama Om Carani, ngobrol sama siapapun yang udah lebih sukses dari aku. Itu kayak Allah tuh ngasih harta, tau nggak? Lu jangan ngeliat uang mulu. Lu lihat dong, lu dapat ilmu bergaul dari mereka. Nah, itulah
Itu yang aku dan jujur aja, mungkin ya karena aku selalu mencipta lagu, hidupku, aku membawa kehidupanku dalam kesenian gitu loh. Jadi segala sesuatu aku memandangnya lewat kesenian. Jadi apapun yang dikasih dalam hidupku, aku menganggap bahwa itu adalah pelajaran dari Tuhan. Iya, Jadi betul. aku cari yang baik-baiknya, aku tinggalkan yang buruk-buruknya. Iya. Berarti betul juga Eci pernah baca quotes, jika Anda ingin sukses, Anda harus bergaul dengan orang-orang sukses. Bener banget. Betul Kalau berarti Anda ya, pengen Mas. harum, Anda bergaul sama tukang parfum. Ya, betul Jangan sekali. bergaul sama yang bukan tukang parfum, karena Anda pengen harum. Iya. Yang harum di bumi ini adalah penjual parfum. Itu analogiknya Iya, kan. iya, iya. Kalau Anda pengen basah, ya bergaul sama orang yang kerjaannya main air. Pasti Iya. Anda basah. Ya gitu-gitu aja. Kalau mau sukses, harus bergaul dengan orang sukses. Ya, betul sekali. Mas, kita mau kasih pertanyaan random Oke, satu sebelum oke. orang menutupi orang podcast kali ini. Oke. Buat lama-lama. Lapar. Semubung ikan. Ikan sopo. Satu pertanyaan random aja, Mas. Ya. Ini bukan tentang Mas P soal Iya. musisi atau apa ya. Gawat nih. Minum kopi dulu, Mas. Udah sih, Mas. Gampang cuma ini. Jika dikasih untuk memilih, Mas Enda lebih memilih ditinggalkan atau meninggalkan? Susah ya. Karena ini pertanyaan juga Mas masih Meninggalkan. alasannya Mas. Ada banyak alasan untuk dikemukakan di saat kita meninggalkan. Kalau kita ditinggalkan itu kayak menyerah tanpa syarat. Kita udah ya udahlah, gue udah gak bisa ngasih alasan, lu udah pergi. Kalau gue meninggalkan, misalnya kayak gue meninggalkan amit-amit, gue nggak mau gitu loh. Gue meninggalkan siapa gitu, pasanganku. Gitu. Ya aku settlein dulu hidupnya. Aku menjamin dulu, karena dia orang yang aku sayangi. Kalau aku harus meninggalkan dia untuk kebaikan dia, ya sudah, gue settlein hidup lu dan gue bikin lu di saat gue nggak ada, lu akan baik-baik saja. Ya, ini contohnya pasangan ya Mas. Iya, contohnya pasangan. Dan gue lebih memilih meninggalkan sih, karena ditinggalkan itu sakit banget. Karena kita yang bisa tinggal kadang-kadang ada yang bisa tinggal begitu kan Mas. Mending gue yang begini. Baiknya ku pergi, tinggalkan dirimu. Gitu. Oke Mas Enda. Ya. Terakhir Jo Mas, Eci minta Mas Enda kasih pesan dan kesan buat teman-teman sahabat-sahabat Ngobras yang mungkin lagi nonton. Oke. Mungkin ada kata dua kata. Buat saudara-saudaraku yang lagi bauni nih podcast Ngobras ini, gue punya quotes dalam hidup yang nggak pernah gue rubah. Selalu menjadi manusia itu tujuan hidupnya adalah memanusiakan manusia yang lain. Sitou Tumoto. Ya itu, manusia tuh hidup untuk memanusiakan manusia yang lain. Kadang-kadang ada quotes bertanya, aku lagi mencari tujuan hidupku. Lu nggak akan pernah menemukan tujuan hidup lu. Lu hidup untuk menghidupi orang lain. Betul. Udah seperti itu hidup itu. Lu nggak hidup buat menghidupi diri lu sendiri. Karena lu akan mati. Tapi seberapa bergunanya lu hidup itu? Di saat lu hidup, lu membawa hidup yang lain. Iya, betul. Jadi, gua mau lu berpikiran seperti itu, bahwa Bapak pahlawan kita Samratulangi itu bener banget. Dan gue membawa itu sampai detik ini. Cuman itu quotes pribadiku. Sitou Tumoto. Oke, selesai sudah podcast Eci bersama Mas Enda. Mas Enda, terima kasih banyak Sama-sama, Eci. atas Aku yang terima waktunya, kasih. Mas. Terang sama makan kan, Mas. Jadi terang sama tutup terang podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe dulu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, juga share ya. Iya, komen penting banget ya. Komen, pasti banjir. Iya. Banjir ini Mas. Banjir komen. Amin. Oke, bye-bye. Ngobras, ngobrol bareng Glacy.